Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang diagram Venn. Diagram Venn adalah cara untuk menyatakan dan melihat hubungan antara beberapa himpunan dengan menggunakan diagram atau gambar himpunan. Dalam membuat satu diagram Venn, perlu diperhatikan beberapa hal antara lain. Yang pertama, himpunan semesta biasanya digambarkan dengan bentuk persegi panjang. Jadi kita buat persegi panjang terlebih dahulu nanti. Yang kedua, setiap himpunan lain yang sedang dibicarakan digambarkan dengan lingkaran atau kurva tertutup sederhana. Jadi nanti di dalam persegi panjang ada kurva tertutup sederhana atau berbentuk lingkaran. Kemudian yang ketiga, setiap anggota masing-masing himpunan digambarkan dengan noktah atau titik. Yang keempat, jika banyak himpunannya tak berhingga, maka masing-masing anggota himpunan tidak perlu digambarkan dengan suatu titik. Kita lanjutkan dengan contoh diagram Venn yang pertama. Nah, diagram Venn itu secara umum ada 4 macam. Nanti kita lihat yang pertama dulu. Nah, yang pertama diagram Venn dari dimana di sini contohnya S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian himpunan A nanti 1, 2, dan 3. Dan himpunan B 4, 5, dan 6. Sebelum kita menggambarkan diagram yang berbentuk lingkaran A dan B yang terpisah seperti gambar, kita teliti dulu masing-masing himpunan. A itu anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Dan B itu 4, 5, dan 6. Jadi anggota A tidak sama dengan anggota B, maka lingkaran mereka pasti terpisah antara A dengan B. Jadi ini makanya ada 2 lingkaran yang terpisah. Kemudian berikutnya kita masukkan anggota A. Anggota A tadi ada 1, 2, dan 3. Jadi kita menulisnya hanya titik dulu, baru angka 1, kemudian 2, dan 3. Lanjut kita ke B. B yaitu 4, kemudian 5, dan 6. Jadi sebelum anggota himpunan kita beri tanda titik atau noktah terlebih dahulu. Kemudian tadi 1, 2, dan 3 pada S itu sudah ada pada A, 4, 5, 6 sudah ada pada B. Berarti 7, 8, 9 letaknya nanti di dalam persegi panjang namun di luar A atau B. Jadi kita letakkannya terserah, misalkan di sini angka 7. Jadi ini meletakkannya terserah, yang penting di luar lingkaran dan di dalam persegi. Nah, jadi inilah himpunan diagram Venn untuk yang pertama, di mana A dan B merupakan himpunan yang terpisah. Nanti istilahnya saling lepas. Saling lepas itu maksudnya tidak ada anggota A yang sama dengan anggota B. Sekarang kita lihat ke contoh yang kedua. Kita amati contoh yang kedua. Kita hapus dulu angka yang sudah kita tulis tadi. Nah, sekarang kita perhatikan lagi. Untuk contoh yang kedua, S-nya juga dari 1 sampai 9. Kemudian A-nya 1, 2, 3, 4. Dan B-nya 4, 5, 6. Jadi kita buat dulu langkah awalnya persegi panjang. Kemudian untuk gambarnya, kalau tadi A dan B terpisah, kalau sekarang seperti ada terkait. Nah, kita lihat kenapa dia terkait. Kita perhatikan masing-masing. Pada A 1, 2, 3, dan 4. Pada B 4, 5, 6, 7, dan 8. Ternyata ada angka 4 di A dan angka 4 di B. Jadi A dan B mempunyai anggota yang sama, yaitu angka 4. Nah, inilah yang kita letakkan di dalam
Nih, jadi disinilah nanti kita tulis angka 4. Kemudian sisanya yang lain kita tulis seperti yang tadi. Ini ada 1, ada 2, dan ada 3. 4 ini milik berdua. Kemudian B yang belum ditulis yaitu 5, 6, dan 7. Nah, jadi itulah dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian kita cek lagi ke S yang belum ditulis yaitu 8 dan 9. Berarti 8 kita letakkan, intinya letaknya di dalam persegi panjang, namun di luar lingkaran A atau B. Jadi inilah diagram Venn untuk yang kedua. Bedanya dengan yang pertama, tadi yang pertama itu saling lepas, artinya lingkarannya terpisah. Kalau yang sekarang ada kaitannya, tidak saling lepas karena 4 itu ada di A dan 4 juga ada di B. Berikutnya kita lihat gambar yang ketiga. Kita hapus dulu papan kita. Nah, nih. Nah, gambar yang ketiga ternyata sedikit berbeda lagi. S-nya tetap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita lihat A itu 1, 2, 3. Sedangkan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini kalau kita perhatikan 1 itu ada di AB. 2 ada di A dan di B. 3 juga ada di A dan di B. Jadi ternyata himpunan A itu berada di dalam B semuanya. Makanya lingkarannya seperti ada lingkaran A di dalam lingkaran B. Jadi yang 1, 2, 3 kita tulis dalam A. 1, 2, 3. Yang belum kita tulis yaitu nih 4, 5, dan 6. Berarti 4 itu letaknya dalam lingkaran B, namun di luar lingkaran A. Selanjutnya yang belum 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti yang belum 7, 8, 9. Kita tulis di dalam persegi panjang di luar lingkaran berarti 7, 8, dan 9. Nah, jadi inilah gambar yang ketiga di mana himpunan A itu ternyata bagian dari himpunan B. Contohnya di sini 1, 2, 3 itu ternyata ada di dalam B semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kalau dalam pelajaran lebih lanjut kita disebut ini sebagai himpunan bagian. Jadi A himpunan bagian dari B. Anggota A berada di dalam B semuanya. Jadi kalau dalam diagram Venn, diagram lingkaran A berada dalam lingkaran B. Kita lanjutkan dengan gambar yang keempat. Gambar yang keempat. Kita hapus dulu papannya, nah, biar putih kembali. Nah, yang keempat S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A dan B ternyata sama. Jadi A sama dengan B. Jadi diagram Venn-nya nanti adalah S di mana lingkarannya sama. Berarti bukan seperti ini nanti diagramnya. Berarti kita buat nih. Ini diagramnya salah ya. A dan B bersama berarti A sama dengan B. Jadi ini dia. Ini ada persegi panjang. Maaf kalau kurang lurus. Nah, ingat harus ditulis huruf S. Nah, gitu. Kemudian katanya A dan B itu sama. Ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi itu ibaratnya seperti satu buah lingkaran. Seperti satu buah lingkaran. Namun namanya nanti karena dia sama, berarti kita tulis di sini A sama dengan B. Kenapa sama? Karena anggotanya sama yaitu
1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang belum ditulis yaitu 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi untuk yang keempat ini kita tidak bisa menggunakan gambar yang diberikan. Kenapa? Karena bukan terkait mereka, tapi mereka sama persis. Jadi inilah diagram Venn yang benar. Jadi secara umum ada 4 diagram Venn di mana yang lingkaran AB-nya saling lepas, kemudian yang kedua terkait, yang ketiga lingkaran A mungkin dalam lingkaran B, yang keempat sama persis. Jadi A dan B isinya sama. Jadi itulah contoh 4 macam bentuk diagram Venn secara umum. Sekarang kita lanjutkan contoh berikutnya. Ini dia ada materi berikutnya. Nah, sebelum kita isi, kita hapus dulu papan kita. Kita hapus dulu bersih-bersih. Nah, ini dia. Nah, bedanya dengan yang tadi apa? Bedanya yang tadi kita disuruh membuat diagram Venn, sedangkan yang sekarang kita diberikan diagram Venn dan kita mendata anggota himpunan yang ditanyakan. Kita mulai dari yang S. Nah, kita isi di sini. S itu terlihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kita buat di sini. Kita mengisi ya bagian kosong ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi itulah nanti isinya. Kemudian kita lihat yang kedua. Yang kedua dia tadi mintanya A. A itu siapa saja? Kita lihat nih. A itu ternyata yang dalam lingkaran A, lingkaran pink yaitu 1, 2, 3, dan 4. Berarti A isinya adalah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian B. B itu yang dalam lingkaran biru yaitu 3, 4, 5, dan 6. Berarti 3, 4, 5, dan 6. Jadi itulah isi B, 3, 4, 5, 6. Tolong diperhatikan bahwa mereka dipisahkan oleh tanda koma. Berikutnya kita lanjut ke perintah yang keempat. Himpunan C adalah anggotanya yang A dan B. Berarti yang merupakan anggota A dan B. Sebenarnya C itu yang ini nih, yang 3 dan 4. Jadi himpunan C itu dia ada di A dan ada di B. Kalau kita lihat di gambar berarti yang di bagian tengah. Berarti C nanti isinya adalah 3 dan 4. Jadi C itu yang di tengah nih. Yang ada di A dan ada di B. Jadi itulah pengertian himpunan C di soal ini. Kemudian himpunan D yang anggotanya menjadi anggota A atau B. Kalau yang D ini maksudnya semua yang ada dalam lingkaran pink dan lingkaran biru. Yang double di tengah ini kita tulis hanya satu kali, berarti yang D itu nanti isinya 1. Kita urutkan sesuai urutan 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang D itu nih, yang anggota A atau B. Karena 3 dan 4 muncul 2 kali, kita tetap nulisnya hanya 1 kali. Kemudian kita lanjut yang ke-6. Di sini himpunan E yang anggotanya tidak menjadi anggota A maupun anggota B. Berarti yang dimaksud di soal ini, E itu adalah yang di luar lingkaran A atau B. Berarti yang 7 dan 8. Jadi lihat nih, E yang tidak menjadi anggota A atau B. Kalau secara gambar itu artinya yang di luar lingkaran. Berarti E itu adalah 7 dan 8. Kemudian kita lihat lagi pengertian F. Himpunan F yang anggotanya hanya anggota A saja. Berarti yang F ini yang A saja. Kita lihat A kita kan 1, 2, 3, dan 4. Namun 3 dan 4 itu juga milik B. Berarti yang milik A saja adalah yang 1 dan
2. Berarti ini jawabannya 1 dan 2. Selanjutnya, himpunan G adalah yang anggotanya hanya anggota B saja nih, hanya menjadi anggota B. Tadi kita lihat B itu dalam lingkaran biru yaitu 3, 4, 5 dan 6. 3 dan 4 ada di A, berarti itu bukan milik B sendiri. Berarti yang milik B sendiri yaitu 5 dan 6. Jadi ini kita tulis 5,6. Jadi itulah sekilas materi tentang diagram Venn, di mana secara umum ada 4 bentuk diagram Venn. Ini kita fokus membahas 2 himpunan ya, A dan B misalkan. Jadi kita belum mencakup ke 3 himpunan. Jadi ada 4 macam diagram. Kemudian yang kelima ini tadi adalah contoh bahwa kita diberikan sebuah diagram Venn, kemudian kita disuruh menuliskan anggota-anggota yang dimaksud. Jadi itulah sekilas materi tentang diagram Venn. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.